Kan mendidik anak itu sekolah di agama itu kan hanya masih tanggung jawab, masih belum menjaga dari api neraka. Tanggung jawab aja untuk mendidik kan seperti itu. Nah, menjaga api neraka itu di mana? Yo aplikasinya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ini kan sering ada obrolan ya Pak Ustadz di antara teman-teman itu yang bekerja, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka gitu Pak. Wah, ini agak serem juga nih. Secara saya kan bekerja ya Pak Ustadz ya, bekerja, kemudian apakah dalam saya bekerja itu juga bisa termasuk menjaga keluarga dari api neraka? Karena kan bukan mungkin ya, dari pekerjaan itu kan diharapkan ada mendapat harta untuk menghidupi, kan seperti itu Pak Ustadz. Kemudian kita juga menyekolahkan anak di sekolah muslim seperti itu. Sekolah agama ya. Sekolah agama lah ya. Salah satu usaha. Ya. Bebas dari api neraka. Ya, apakah itu termasuk? Nah, kadang-kadang juga kita memanggil guru untuk anak belajar mengaji seperti itu Pak Ustadz. Nah, bagaimana sebenarnya Pak Ustadz penjelasan daripada itu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka gitu. Padahal kan sebagai seorang imam dia bekerja, keluarganya di rumah. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kelihatan dari ayat ini kelihatannya simpel, tapi ayat ini berat. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, kalau momennya tadi kamu sodorkan apakah saya bekerja itu menjaga diriku dan keluargaku dari api neraka? Iya, tapi tidak semua. Yaitu seorang imam, dia harus menafkahi istrinya dan anak-anaknya. Berarti pada saat kamu itu bisa diizinkan oleh Allah Ta'ala menafkahi istri dan anak-anak, di titik itu kamu selamat. Tapi nafkah. Tapi kalau nafkahnya itu haram, kamu tidak selamat. Langsung tidak selamat. Mesti secara hati-hati ini juga nih Pak Ustadz ya. Harus harta ini juga ya. Ya. Kalau hartamu tadi dari gajimu, selamat. Ini. Tapi kalau hartamu diute-ute dari apa? Dari balok, dari beton, kanya, pasirnya, gerejanya, semua yang itu kamu usahakan untuk terambil di luar gaji, ini tidak aman. Tidak aman Ustadz ya? Tidak aman, kamu pasti masuk neraka. Allahu Akbar. Nyurinya kamu dosa, ngasih makan ke kamu, ke anak istrimu, ya dosa. Nah, di titik ini tidak aman. Jadi siapapun orang Islam yang cara kerjanya nyuri, cara kerjanya korupsi, menekan orang agar orang ketakutan, ngancam agar orang memberikan hartanya kepada orang yang ngancam, sama entah itu mau preman, premin, premun, itu semuanya atribut yang dia harus pertanggungjawabkan. Walaupun dia itu tiap subuh ngaji, tapi dia waktu kerja malah orang lain dengan gayanya menakut-nakuti ini itu, tetap dia tidak aman.
Itu dari sisi menafkahi aja sudah mulai nggak aman itu Pak Ustadz ya. Yeah. Belum lagi dari sisi interaksi nih. Yeah. Nah ini nih. Nah di titik itu dia lakukan. Ya nggak aman satu aja dilakukan kapan? Berapa bulan? Berapa tahun atau berapa puluh tahun? Kan begitu. Kalau dia kerja di situ ya dia puluh tahun. Bisakah puluh tahun dosa itu dihapuskan dengan istighfar sekali, dua kali, tiga kali? Tidak bisa. Ya, karena kan istighfar itu ada perbuatan-perbuatan kita yang tidak merugikan orang lain. Kalau korupsi itu yang diambil adalah harta rakyat. Kalau menekan seseorang, memaksa, memalak atau apa tadi dengan mengancam, itu tetap tidak boleh. Jadi nanti banyak orang Islam yang masuk neraka ya memang lewat itu. Dia kerja di instansi pemerintah, gajinya berapa bisa dihitung. Kemudian dia punya rumah, dia punya kendaraan yang dimana rumah dan kendaraan miliaran namanya. Padahal dia kerja baru sekian. Nah, di titik itu sebenarnya orang sudah bisa berpikir bahwa dia bermain-main. Nah, kalau dia itu sholat, ya sholatnya bisa aja dinilai sholatnya itu baik di hadapan Allah, tapi pada saat dia itu membeli pakaian ditanyain pakaianmu, celanamu, pakaian dalammu itu dari uang yang mana, kan begitu. Itu nanti akan ditanyain. Baru satu aja udah jebol. Ini dari sisi mencari rizkinya. Jadi kalau uang itu dipakai oleh istri sama anak-anaknya, dia akan menggiring istri dan anak-anaknya itu masuk neraka misalnya. Itu pasti. Jadi kita harus hati-hati di situ. Belum nanti umpamanya kayak kamu menyekolahkan anakmu di sekolah agama Islam umpamanya, yaitu belum bisa dikatakan menjaga keluarga dari api neraka. Nah, itu baru belajar memahami, belajar aja. Jadi menjaga dari api neraka itu berarti aplikasi. Pada saat seseorang itu belajar agama itu baru pembukaan aja. Preambul ceritanya. Nah, pada saat dia itu mulai dia remaja, mulai dia itu agak menuju ke arah dewasa, apa yang dia kerjakan? Keluar dari syariat agama enggak. Kalau keluar, nah di titik itulah kamu memberikan nasihat, mengarahkan, meluruskan lagi seperti itu. Kalau seseorang, orang tua, dia paham anaknya salah, kemudian langsung merefleksikan ke dirinya, tahu, loh ini saya, itu hidayah dari Allah Ta'ala. Sehingga dia yang berubah, dia tahu anaknya salah, dia berubah dulu nih. Mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Terus menerus dia rubah, terus menerus dan belajar untuk tidak melakukan lagi. Nah, setelah mulai itu, mulailah si anak dinasihati. Jangan begini ya nak, jangan begini ya nak, jangan begini ya nak. Tidak baik ini, nanti kamu ini yang baik-baik lah ya. Nah, di titik itu, itulah kamu menjaga diri keluargamu, yaitu nasabmu itu dari api neraka. Ini salah satu loh. Salah satu itu. Nah, intinya seperti itu cara menjaga keluarga kita dari api neraka, begitu. Dan kalau memberikan pelajaran agama kepada anak kita itu baru preambul ceritanya, baru mengetahui, kan? Karena banyak orang yang sudah dewasa, dia juga agamanya kelihatannya bagus, korupsi, kan gitu. Itu udah dewasa banget itu. Nah, kalau korupsi berarti orang korupsi itu juga nggak menjaga dirinya dan keluarganya dari neraka ya? Iya, dia hanya menjaga mulut sama perutnya. Dia menjaga dari kelaparan. Iya, dia menjaga dia menjaga apartemennya, dia menjaga isi apartemennya, seperti itu ya. Yang bisa jalan-jalan. Dan bisa jalan-jalan ya. Wah, repot ya Pak Ustadz ya, berat juga ya Pak Ustadz itu. Nah, yang kamu itu tujuannya surga ya begitu loh. Kok kamu ngomong berat? Wong kamu itu ibaratnya hobi nyalain orang aja ringan, kok kamu bilang berat gimana coba? Padahal kan nggak ingin nyalain orang sebenarnya maksudnya. Kalau sadar. Nah, disitulah kita harus memahami. Dan itu biasanya dalam menjaga keluarga kita dari api neraka itu bisa aja sejak anak itu dari bisa jalan, bisa ngomong itu udah kelihatan
tipikal kita ada pada anak kita itu kelihatan. Wah, berarti harus benar-benar dipelajari semua. Itu petunjuk dari Allah Ta'ala sebenarnya. Iya, makanya anak itu ujian bagi kita ya sudah ditulis dalam Quran. Harta itu ujian bagi kita ya sudah ditulis dalam Quran. Nah, kalau anak ujian bagi kita itu gimana, yang nangis? Enggak. Itu tanggung jawab. Lapar? Enggak. Itu tanggung jawab kita. Anak yang perbuatan tidak baik kita itu ada di dia. Itu ujiannya. Seperti itu. Nah, ada dan sering begitu. Nah, kalau kita itu paham, kalau kita ingat ayat jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, dari titik itu kita sudah tahu, wih, ini kok sifat saya, atau ini kan sifat istri saya. Nah, suatu ketika sama istri waktu anak itu melakukan sesuatu tidak baik, kasih tahu, kok kayak kamu ya. Nanti istri itu kalau dia dapat hidayah dari Allah Ta'ala, dia ngerti, oh iya ya, kayak saya baru nanti dirembuk, dibicarakan, kemudian berubah. Dari berubah mohon ampun terus-menerus, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, setelah itu baru anak itu kita didik. Walaupun itu kan anak belum ngerti salah dan dosa, baru bisa bicara, masih anak-anak kecil, umur 4-5 tahun kan belum bisa apa-apa. 3, 4, 5, 6 tahun itu belum ngerti apa-apa. Kita didik yang baik. Kan seperti itu, kalau ada salah ya sudah, kita harus ngatur. Dah begitulah sebenarnya harusnya menjaga diri keluarga kita dari api neraka itu sejak dini itu sebenarnya sudah diperlihatkan. Berarti bertanggung jawab terhadap anak bukan hanya sandang, pangan, papan aja, Ustaz ya. Perbuatan buruk di anak itu disebabkan karena orang tuanya, dia harus bertanggung jawab. Lah kan iya. Nah, itu yang jarang dilakukan. Lah karena kalau sudah cukup gitu ya. Ya, anak itu sekolahkan sekolah agama dianggap cukup loh. Belum iya, itu bener. Belum. Bener juga itu. Belum beneran itu hanya baru preambul aja, ada ilmu pengetahuannya. Jadi untuk pengingat lah istilahnya. Jadi pengingat ya seperti itu. Pengingatnya waktu itu lagi. Sehingga itulah sebenarnya bagaimana kita itu memahami bahwa setiap saat itu kita harus pahami bahwa kita dan keluarga kita itu harus ada dalam pengawasan kita itu seperti itu. Tidak, Ustaz, maaf. Kakek neneknya si anak itu harus ngasih tahu ke orang tua anak itu, tuh dulu kamu tuh seperti itu gitu ya. Sama seperti itu, dan itu harus dibicarakan baik-baik, jangan menjadi candaan. Karena kalau menjadi candaan dia hatinya nggak masuk. Malah banggaan juga, malah bisa-bisa. Kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang gitu. Nah, iya. Itu harus serius. Nah, tahu nggak anakmu begini? Tahu. Itu kamu dulu begini. Nah, kalau tahu kamu begini berarti kemana nih? Berarti ke orang tuanya. Ya harus. Yuk kita sama-sama. Boleh. Yuk kita sama-sama berubah yuk. Gitu. Nah, di titik seorang tua mengajak anaknya yang sudah dewasa, sudah lepas akil balik atau sudah menikah namanya, itu mengajak bareng-bareng berubah di jalan Allah, itu orang tua hebat. Kalau dia laki-laki, imam yang hebat. Kalau ibu yang hebat. Menurut saya, dan itu memang betul menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu ya seperti itu. Jadi tidak asal menyalahkan anak juga tidak bisa. Wong itu dari perilaku kita sehari-hari yang dulu kita lakukan dengan happy, mamanya kan gitu. Nah, disinilah harus diketahui bahwa kalimat qu anfusakum wa ahlikum naro itu tidak sebatas hanya menyekolahkan anak. Enggak, ya kita ini tetap mendidik anak kita agar lurus di jalan Allah Ta'ala. Jadi tidak bisa berhenti. Tetap itu akan dilakukan. Umpamanya HCC punya anak cewek, berani sama suaminya, didengerin. Kalau didengerin suaminya benar, anaknya salah, diam dulu. Nanti suaminya pergi kerja, panggil. Kamu nggak boleh seperti itu sama imam. Kan gitu, kamu nggak boleh. Kamu harus belajar baik. Tujuan kamu punya suami itu untuk apa? Untuk kamu marah-marahin? Kan enggak. Untuk apa tujuan punya suami? Untuk enak-enak malam hari? Kan enggak gitu. Itu kan hanya
ibaratnya sama seperti memakai baju lah kasarnya. Kalau udah. Kan enggak, tujuan kamu punya suami apa? Kamu punya tujuan suami itu harus masuk surga, itu tujuan utamanya itu. Nah kalau kamu dengan suamimu berani, lah kamu sama imammu berani. Dosa itu. Cita-citamu masuk surga enggak dapat. Berarti menjaga diri dari api neraka itu laki-laki perempuan sama semua harus menjaga Pak Ustadz. Iya. Oh. Sama. Jadi kata-katamu di situ tuh Yang baca. Yang baca. gitu ya. Baca. Iya. Iya, jadi memang harus difahami. Jadi ayat Quran itu tidak pajangan. Jadi kalau memang benar-benar tujuannya surga, ya itu. Kan mau mendidik anak itu sekolah di agama itu kan hanya masih tanggung jawab, masih belum menjaga dari api neraka. Tanggung jawab aja untuk mendidik, kan seperti itu. Lah menjaga api neraka itu di mana? Yo aplikasinya itu. Lebih dalam lagi tuh ya Pak Ustadz. Jadi kalau anak ngeromeng aja, ya itu yang salah. Ya, kasih tahu. Anak nyalain orang tua nggak boleh nyalain anak lagi. Ya nggak gitu, boleh, Ustadz. diem dulu. Harus diem dulu. Anak siapa ini? Iya benar Kan gitu, jangan. Benar. Ya, harus orang tuanya diem dulu, kemudian tahu, wah ini anak saya lah, nyalain orang tuanya. Kayaknya Bener. saya nih, diem aja dulu. Bagaimana biar kuping Istighfar. dingin dengar itu? Kuping biar dingin dengar. Sebenarnya benar ini benar. Sebenarnya tuh, kalau kamu ingin gimana caranya kuping dingin, nah ini saya cerita. Dulu kamu itu juga keras sama orang, kuping mereka itu panas semua. Aduh, Masya Allah. Cuma kamu nggak sadar aja. Aduh. Gitu. Panas mereka itu. Cuma karena memang kamu itu dilalah itu di atas, ya mereka kan diem. Ini balasan atau apa namanya? Ya bukan, Pak? itu petunjuk aja menurut saya. Petunjuk, tapi Masya Allah. melalui anak umpamanya. Itu petunjuk Allah lah. Kamu mau mensikapi bagaimana dengan petunjuk seperti itu. Kalau kamu mau ampun kepada Allah Ta'ala berubah, nah itu yang benar itu jalan. hidayah itu namanya. Ya, petunjuk dari mulai faham. Nah, kemudian setelah kamu itu berusaha berbulan-bulan, baru nanti nasihati anakmu. Loh, kenapa harus berbulan-bulan? Ya harus tahu satu ayat lagi yang bahaya buat kita. Kabura maqtan indallah yang taqulu wa la taf'alu. Harus menjalankan dulu. Harus menjalankan dulu, karena ayat itu bahaya juga untuk kita sebagai imam, atau untuk kita sebagai orang tua, untuk kita sebagai pendakwah, untuk kita sebagai yang dititipi ilmu dan sebagainya, bahaya. Kabura maqtan indallah yang taqulu wa la taf'alun. Itu bahaya loh. Kemurkaan Allah, kemarahan Allah amat dekat dengan orang yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia tidak mengerjakan. Lah, makanya harus beberapa bulan lakukan beneran, berubah beneran. Baru ke anak itu masuk. Jadi kamu tidak menyalahi ayat-ayat Allah yang ada dalam Quran. Kan seperti itu. Begitulah caranya. Jadi kamu sendiri selamat dari api neraka, baru nanti ke keluarga. Seperti itu. Jadi menjaga diri kita dari api neraka, menjaga diri keluarga kita dari api neraka, itu sulit, tidak gampang. Kerjakan terus-menerus. Kalau kerjakan terus-menerus, kita itu selalu ingat perintah-perintah Allah yang ada dalam Quran, ingat hadis-hadis Rasulullah, ya disitulah kita selalu masuk ke dalam ranah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyak-banyaklah ingat kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi ingat kepada Allah Ta'ala, ya ingat ayatnya, ya kita aplikasikan terus-menerus. Dan itu zikrullah, seperti itu ya zikrullah itu ya begitu, ingat. Setiap kali ini ingat pada Allah Ta'ala, bukan ingat di sini, ingat perbuatan yang baik terus. Nah, itu zikrullah, ya. Sama seperti sholat itu zikrullah, baca Quran itu zikrullah. Mengucap istighfar itu juga zikrullah, membenci Allah itu juga zikrullah, kan begitu ya. Jadi harus difahami tugas kita dalam mengatur rumah tangga, ku anfusakum wa alaikum naro, itu tidak gampang. Itu harus diawali dari kita sendiri. Jadi kalau kita hanya ngomong aja, ya kita masuk neraka lebih berat lagi nanti kalau kita tidak mengerjakannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran agar kita itu selalu ingat pada Allah, belajar takwa terus-menerus, setiap ayat. Mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan video kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.